أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita dan seluruh jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat, karunia, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kembali kita dapat bersama-sama hadir memenuhi panggilan Allah, menunaikan kewajiban kita, yakni ibadah salat fardu maghrib yang alhamdulillah telah selesai kita laksanakan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan mendapat keutamaan sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah, min afdhalil a'mal ahabbul a'mali ila Allah. Di antara amalan yang utama, amalan yang dicintai oleh Allah, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Dan di antara sunnah yang akan kita hadapi atau ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah yang kurang lebih 15 hari ke depan masuk bulan Zulhijjah, ada ibadah namanya ibadah kurban atau al-udhiyah. Al-udhiyah sunnah muakkadah bagi kita, sunnah yang sangat dianjurkan, tapi Rasulullah jadikan sesuatu yang wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat beliau mengatakan, ada 3 hal yang aku wajibkan pada diriku, kata Nabi, dan menjadi sunnah bagi kalian. Al-witru, salat witir, selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Ad-duha, salat duha. Kemudian an-nahru, yakni menyalurkan darah, menyembelih hewan di hari-hari tasyrik, sejak tanggal 10 Zulhijjah
sampai batasnya sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah atau sebelum masuknya waktu maghrib. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah di hari-hari yang kita sebutkan tadi 10, 11, 12, 13 melebihi daripada amalan menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rezeki kita berlebih sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya dengan ibadah al-udhiyah atau ibadah kurban yang nanti insyaallah akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Bulughul Maram yang sampai malam hari ini membahas pada babul azan, bab penjelasan tentang azan. Al-azan lughatan al-i'lamu. Azan secara bahasanya maknanya adalah al-i'lam, mengabarkan, menyampaikan, mengumumkan, memberi tahu. Itulah bahasa. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antara lafaz azan yang kita jumpai dalam ayat Al-Qur'an ada dalam surah Yusuf ayat ke-70, "Tsumma adzana mu'adzdinun ayyatuhal 'iru innakum lasabiqun." Jadi ada kemudian yang menyampaikan pengumuman bahwa kalian ini wahai kafilah, yakni gerombolannya keluar saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, innakum lasariqun, kalian ini maling, pencuri. Karena itu ada trik yang diperbuat oleh Nabi Yusuf alaihi salam bagaimana agar kemudian keluarganya bisa kembali bersama-sama dan berkumpul bertemu di istana. Wa fi syar'i, dan secara syariat azan itu apa? Al-i'lam bi waqti sholati al-mafruḍati bi alfadhin makhsusatin. Azan dalam pengertian definisi syariat kita adalah pengumuman dengan waktu sholat atau pengumuman tentang waktu sholat. Sholat apa? Tentu sholat fardu, sholat yang wajib, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Jadi bukan sembarangan lafaz azan ini, tapi sudah ada lafaz-lafaz yang khususnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi tema pada hadis-hadis yang akan kita baca ini. Pertama, pembahasan tentang badul adzani wa kayfiyatuh. Awal mula kenapa bisa muncul yang namanya azan ini dan bagaimana mengumandangkan azan ini, menyampaikan. Hadis yang ke-176, wa bisanadina al-muttasil ya al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa bihi ilaihi qala an Abdullah bin Zaid bin Zaid ibn عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل. Jadi ada sahabat Nabi ini yang menceritakan ada orang yang mengelilingiku dan ketika itu aku sedang dalam keadaan tertidur. Ada seorang laki-laki. Faqala taqulu Allahu Akbar. Maka kemudian orang ini mengatakan, ucapkan, katakan Allahu Akbar. Fadzakara al-adzan bi tarbi'i takbiri bi ghairi tarji'i. Maka orang itu menyampaikan kepadaku tentang azan ini bi tarbi' dengan mengulang-ulang, ya. Ucapan azan itu 4 kali takbir bi ghairi tarji'i, tanpa mengulang lagi. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali takbir? 4 kali, ya.
Wal iqamah furada, dan iqamahnya satu-satu. Illa qad qamatis shalah, kecuali pada lafaz qad qamati as-shalah. Diulang 2 kali. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Qala, maka berkata sahabat Nabi ini, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqun aw la ru'ya haqqin. Setelah dia bangun di pagi harinya, dia pun mendatangi Nabi dan menceritakan apa yang dilihat dalam mimpinya. Maka Rasulullah mengatakan itu adalah mimpi yang nyata, atau bahasanya mimpi yang benar. Artinya apa yang disampaikan itu suatu kebenaran. Wazada Ahmad fi akhirih qissah qaula Bilal radhiyallahu anhu fi adzanil fajri as-salatu khairun minan naum. Dan ditambahkan dalam riwayat ini bahwa Bilal di salat ataupun ketika azan fajar, azan salat subuh, beliau menambahkan lafaz azan as-salatu khairun minan naum. Hadis berikutnya 177, Walid bin Khuzaimah an Anas qala min as-sunnati idza qala al-mu'adhdhin fil fajr hayya 'ala al-falah qala as-salatu khairun minan naum. Jadi hadis lain menyebutkan bahwa suatu kesunahan dari ketika azan subuh itu setelah hayya 'alal falah, kemudian muadzin menambahnya dengan mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Hadis berikutnya an Abi Mahdhurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan fa dzakara fihi at-tarjih. Nabi mengajarkan kepada Abi Mahdhurah tentang azan ini, dan di situ disebut ada pengulangan. Akhrajahu Muslim walakin dzakara at-takbir fi awwalihi marratayn faqat. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim dan disebutkan di awal azan itu takbirnya cuma 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rawahu al-khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, fadzakarahu murabba'an. Ada pula yang menyebutkan bahwa disebut 4 atau lafaz azan di awal takbir itu dari 4 kali. Jadi ada beberapa perbedaan di sini. Nah, kemudian kenapa bisa muncul riwayat ini? Disebutkan secara kesimpulannya bahwa sahabat Nabi suatu ketika mereka bercerita, ngobrol satu dengan yang lainnya tentang bagaimana mengumumkan waktu datangnya sholat. Bagaimana mau menyampaikan ke umat Islam, ke masyarakat yang pada itu di Madinah, bagaimana menyampaikan kepada mereka bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Dengan apa? Faqala ba'duhum ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Ambil lonceng, kita pukul lonceng itu seperti yang dilakukan oleh umat Kristiani, orang-orang Nasrani. Wa qala ba'dahum bal qarnan mithla qarnil yahud ay al-buk. Ada yang mengusulkan trompet, dijut trompet untuk mengumumkan datangnya waktu sholat. Fara'a Abdullah bin Zaid rajulan ma'ahu naqusun fa'arada an yashtariyahu lil'ilami bis-sholat. Maka kemudian Abdullah bin Zaid melihat orang menjual trompet tadi, maka dia ingin membelinya untuk mengumumkan, dengan itu bisa dipakai mengumumkan datangnya waktu sholat. Faqala lahu rajul, maka seorang laki berkata kepadanya, ala u'allimuka ma huwa khairun minhu, maukah aku tunjukkan kepadamu apa yang lebih baik daripada itu, maknanya daripada memakai trompet tadi untuk mengumumkan datangnya waktu sholat. Qala bala, ya, maka berkata Abdullah bin Zaid ini, bala, tentu ingin. Fa'allamahu al-adhan, maka dia diajarkan adhan. Faqassahu, ya, jadi ini dalam mimpi dikisahkan, ya. Maka dia menceritakan kisahnya ini kepada Nabi. Faqala innaha la ru'ya haqqun, kata Nabi itu adalah mimpi yang benar.
Jadi maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun di sini diambilnya dari mimpi, tapi tentu yang bermimpi bukan orang sembarangan, dan juga dibenarkan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang banyak juga Ustaz orang-orang yang menceritakan mau mimpi ini dan lain sebagainya. Yang mimpi bertemu malaikat Jibril dan berbagai macam syubhat-syubhat yang muncul di zaman sekarang ini. Yang viral apa itu? Ada bahasa siapa namanya? Furqan, yang bahasa Suryani, katanya ditelepon Allah mengambilkan malaikat maut dan seterusnya. Ya. Kemudian disampaikanlah ini kepada Bilal bin Rabah. Fasami'ahu Umar. Lalu Umar bin Khattab mendengar hal ini. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, "Walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu mithla alladzi uriya." Demi zat yang mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah, bersumpah Sayyidina Umar menyatakan, saya juga melihat seperti apa yang diceritakan ini. Artinya Umar bin Khattab juga mendapati hal yang sama di dalam mimpi beliau. Kita selesai. Wa lita'lam anna al-qadiyah hiya al-wahyu. Jadi hendaknya kita mengetahui bahwa ini adalah wahyu, ya. Wa ru'ya ja'at mubasysyirah. Jadi mimpi itu datang sebagai untuk menyampaikan kabar. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi ada beberapa kesimpulannya. Yang pertama, innal adzan matlubun syar'an, bahwa adzan ini sesuatu yang bagian daripada syariat, ya, menjadi bagian daripada syariat. Wa huwa sunnatun li kulli makanin yusalla fihi muakkadah jiddan. Dan azan ini bagi tempat yang di situ dilaksanakan salat, maka sunnah muakkadah untuk dilaksanakan atau dikumandangkan azan di tempat tersebut. Li amrihi bihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi iyah, karena Nabi memerintahkan hal ini dan mengajarkan pula perkara lafaz-lafaz azan ini kepada Bilal sesuai dengan apa yang didapatkan dalam mimpi salah seorang sahabat tersebut. Lau tarakahu ahlu baladin qutilu alaihi. Kalau ada suatu kampung yang sengaja meninggalkan azan, tak mau, maka dia diperangi, ya, karena meninggalkan suatu bagian daripada syariat. Jadi bukan makna qutilu di sini dibunuh, ya. Jadi maknanya diperangi, diperintahkan lagi agar mereka ini mau mengumandangkan azan. Yang kedua, inna sifatal adhani al-masnunah hiya 'ala al-wasf al-ma'ruf bi tarbi' at-takbir fi awwalihi wa tathniyati bati al-fadhihi. Yang disunnahkan itu lafaz-lafaz azan sesuai yang sama-sama kita sering dengar setiap hari, setiap waktu masuknya salat, ya, dengan 4 takbir di awal dan dua kali diulang lafaznya selain daripada takbir tadi. Ya, sesuai yang lazim yang sudah kita dengar. Wa bidzalika 'amila al-jumhur, itulah yang dilakukan atau disampaikan oleh para jumhur ulama kita. Wa qala al-Malikiyah takbir fi awal al-adhan marratan faqat. Tapi pendapat Imam Malik, ya, pendapat Malikiyah ini azannya, takbirnya di awal itu cuma 2 kali. Jadi kalau kita pergi ke negara yang di situ mayoritas mengamalkan mazhab Imam Malik, maka kita akan mendengar azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Takbirnya cuma 2 kali. Kalau kita 4 kali. Wa kadza fi akhirih wa mithluhu al-iqamah. Begitu juga sampai akhirnya, dan begitu juga sama dengan iqamahnya. Kemudian yang kedua,
burida fi hadits Abi Mahzura at-tarjih wa huwa an yaqula ash-shahadatayn awwalan marratayn bi khafdi sawti. Ada riwayat menyebutkan bahwa dia menyebutkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi dengan suara yang lirih. Artinya tidak diangkat suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Baru kemudian diangkat suaranya atau dinyaringkan suaranya 2 kali. Jadi ada riwayat, ya. Atau bahasanya dia mengulang dulu, ya. Murajaah. Kalau Quran, orang menghafal Quran namanya murajaah, dia mengulang-ulang. Thumma yarji'u fayukarriruhuma bi raf'is sawt. Kemudian dia mengulang 2 kali lagi dengan meninggikan suaranya. Fastudilla lidzalika 'ala sunniyati at-tarjih fil adzan wa huwa madhhab Malik wa Syafi'i. Bahkan mungkin sebagian dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Malik ini menganjurkan at-tarjih. Jadi mungkin ada kita mendengar orang azan dia kecil dulu suaranya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah ditinggikan suaranya. Wa dhahaba al-Hanafi wal Hanabila awal Hanbaliyah ila 'adami sunniyati at-tarjih fil adzan amalan bi hadits Abdullah. Namun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah tidak dianjurkan mengulanginya, melainkan langsung saja ditinggikan suaranya. Selanjutnya lam yuzkar fil hadits al-awwal wal rabi' at-taswib fi adzan al-fajr wa huwa an yaqula ba'da al-hayyalatayn as-salatu khairun min an-nawm. Tidak disebutkan di hadis yang pertama dan yang keempat itu tentang penambahan as-salatu khairun min an-nawm 2 kali. Waqad thabata at-taswib fi adzan al-fajr bi riwayatihi fi ahadits katsirah. Tapi banyak dalam riwayat-riwayat yang banyak yang lain yang menyebutkan penambahan daripada lafaz as-salatu khairun minan nawm ini di salat subuh. Faqala al-fuqaha'u bi sunniyati at-taswib fi adzan al-fajr amalan bidzalika. Maka kemudian para fuqaha ahli fikih mengatakan sunnah, ya, menambah as-salatu khairun minan nawm di salat fajar. Maknanya membenarkan ucapan itu, ya kan, as-salatu khairun minan nawm, salat lebih baik daripada tidur. Ya, artinya itu adalah suatu kebenaran. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan iqamah? Maka iqamah hadisnya menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa' al-adhan wa yutir al-iqamah illa al-iqamah. Nabi menyuruh Bilal untuk mendua kalikan lafaz-lafaz azan tadi dan kemudian mengganjilkan lafaz iqamah, maknanya sekali saja. Allahu akbar wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali pada lafaz iqamah. Itulah tadi qad qamatis shalatu qad qamati as-shalah 2 kali. Artinya ini sudah akan didirikan salat, sudah akan didirikan salat sebagai bentuk penekanan bahwa tidak ada lagi kesibukan yang lain selain mempersiapkan diri untuk kemudian berdiri ataupun menyiapkan shaf, mengisi shaf salat, berada berdiri di belakang imam. Kemudian riwayat lain dari Imam An-Nasa'i, inna Rasulullah SAW amara Bilalan an yashfa' al-adhan wa yutir fil iqamah. Sama riwayat penguat, ya. Maka kesimpulannya dalal hadis ala anna al-fadl iqamah witrun, bahwa dari hadis ini, riwayat ini kita mendapati lafaz iqamah itu adalah ganjil atau hanya 1 kali saja. Ai Allahu akbar marrataini, atau yakni Allahu akbar, kemudian batil alfaz marrah, sisa lafaz yang lain cukup dengan 1 kali kecuali daripada qad qamatis sholatu qad qamati as-shalah fa innaha tusanna, itu di 2 kali. Wa bidzalika qala al-a'immah ats-tsalatsa, ini pendapat imam yang 3 dari 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik.
Wa dhahaba al-Hanafiyah ila annaha kal-adhani tudhafu ilaiha. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah, iqamah juga sama dengan adzan, cuma ditambah qad qamatis sholatu qad qamati as-sholat. Maka kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mengamalkan mazhab Imam Abu Hanifah ini, maka kita akan mendengar azannya atau iqamahnya pun sama dengan adzan. Kalau tidak salah Turki ini kalau tidak salah mengamalkan atau banyaknya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Maka kalau kita pergi ke Turki mungkin akan mendengar azan seperti ini atau iqamah ya, sama dengan azan. Kemudian min mustahabbatil muadzin, apa-apa yang dianjurkan bagi orang yang azan ini. Riwayat yang pertama dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunihi. Saya, kata sahabat Nabi Abu Juhaifah ini, saya melihat Bilal ketika azan dan mengikuti gerakan mulutnya. Ya, bagaimana? Ya, dan kemudian terkadang bergerak, berpindah dari sini ke sana, dan kemudian pelut ataupun jari Bilal bin Rabah itu diletakkan di bagian telinga. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian riwayat dari Abu Dawud, lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala as-salati yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Riwayat menyebutkan bahwa Bilal ketika sampai lafaz hayya 'ala as-salat, maka Bilal tengkuknya ini dipalingkan ke arah sebelah kanan. Dan ketika sampai pada lafaz hayya 'alal falah, tengkuknya ini dipalingkan ke sebelah kiri. Dan Bilal tidak berputar, artinya badannya tidak berputar. Karena nanti ada riwayat yang menyebutkan bahwa Bilal ketika azan memutar badannya. Ya. Bagaimana nanti mencocokkan hal ini akan kita jelaskan. Kemudian an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan. Bahwa Abu Mahdhurah ini mengatakan bahwa Nabi terkesan dengan suaranya Abi Mahdhurah ini, maka Nabi mengajarkan kepadanya lafaz-lafaz azan. Nah, ini ada juga hikmahnya nanti. Nah, apa kesimpulan dari riwayat-riwayat ini? Ya, pertama, hadisnya Abu Juhaifah tadi, wa huwa Wahb bin Abdullah As-Suwa'i yadullu ala adabi lil muadzin. Hadis yang pertama tadi menunjukkan adab-adab bagi seorang muadzin. Apa adabnya? Pertama, al-iltifatu li qawlihi wa tatabbi'u fahu hahuna, yakni akan memalingkan wajahnya ketika azan. Karena sahabat ini mengatakan, saya mengikuti mulutnya Bilal itu ke sini dan ke sana. Artinya melihat ketika mulutnya berpindah atau tengkuknya lehernya Bilal dihadapkan ke kanan, dia mengikuti melihat. Ya. Kemudian seperti yang riwayat yang jelas tadi mengatakan, ya, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa huna. Jika saya melihat Bilal azan, saya mengikuti gerakan mulutnya Bilal dari sini ke sana. Yaminan wa shimalan, kiri dan ke kanan. Kemudian yang lain sunnahnya, adabnya, wa minha wad'u isbi' min kulli yadin fil udhun. Dia menyebutkan dua jari, ya, dari jari kiri dan kanan ini semuanya di bagian telinga. Ya, ini biasa seperti ini. Ya. Walam yarid tahdid al-isbi', tapi di situ tidak dipastikan maknanya jari yang mana, ya, yang diletakkan di bagian telinganya. Wajar al-amalu ala musabbihataini, maka kemudian seperti yang banyak dipraktekkan bahwa yang dua jari ini, yang telunjuk dan kemudian jempolnya seperti ini, ya, yang lazim.
Wal maqsudu raf'u shawti wa jam'uhu. Apa tujuannya itu? Berfungsi ternyata untuk mengumpulkan suara dan agar kemudian suara bisa maksimal keluarnya, lebih tinggi kedengarannya. Wa yu'arrifa man yarahu wa la yasma'u annahu yu'adzin. Apa juga tujuannya? Agar orang yang melihat, yang tidak mendengar suaranya, dia tahu orang itu lagi ngapain. Nah, jadi kalau zaman dulu kan tidak ada mikrofon, Bilal berdiri di atas menara atau berdiri di tempat yang tinggi, sehingga orang-orang yang melihat Bilal tahu, oh Bilal lagi azan, berarti ini sudah masuk waktu sholat. Dengan apa yang disaksikan, dengan Bilal meletakkan di telinganya jarinya seperti ini, kemudian menoleh, memalingkan tengkuknya ke kanan, kemudian ke kiri. Akhirnya orang tahu karena tidak mendengar suaranya Bilal. Nah, itu menjadi isyarat, oh Bilal sedang azan, berarti ini sudah masuk waktu sholat. Ya. Wa minha an la yastadir ay yastaqbilul qiblah wa yaltafit yaminan biqawli hayya 'ala shalah. Jadi tidak kemudian dia memalingkan dari arah kiblat. Maka sunnahnya azan ini azan mengarah ke kiblat. Nah, Bilal tidak memalingkan ya badannya dari arah ke kiblat, tapi cuma menoleh ke kiri dan ke kanan. Wala yastaqbilul qiblah, tidak membelakangi kiblat. Waqtalafa fil istidarah. Jadi berbeda membelakangi kiblat lalu kemudian berputar. Nah, kenapa ada riwayat menyebutkan Bilal di sini berputar ketika azan? Li'anna al-maqsud min al-adzan al-i'lam. Karena tujuan azan itu untuk menyampaikan bahwa telah masuk waktu sholat. Nah, ketika berada di atas menara, ketika hanya menghadap ke kiblat, orang yang di belakang Bilal tidak melihat. Maka itulah kenapa Bilal kemudian berputar, agar orang yang bagian belakangnya juga bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Maka disinilah maknanya tidak ada pertentangan dari riwayat ini. Kenapa Bilal pada satu saat berputar, kenapa di saat yang lain tidak berputar? Nah, karena berputar ketika berada di atas menara. Nah, tempat yang lain mungkin ketika itu tidak berada di atas menara. Jadi tidak berputar, tidak membelakangi kiblat, artinya tetap posisinya menghadap ke kiblat. Kemudian selanjutnya adalah hadis Abi Mahdhura ala ikhtibari al-muadzin. Jadi maknanya di sini orang yang azan ini juga tidak boleh sembarangan. Maknanya pokoknya azan, pokoknya langsung azan. Ada juga beberapa yang diperhatikan. Di antaranya apa, riwayat tadi menyebutkan bahwa Nabi takjub dengan suara sahabat yang merdu, yang bagus. Maka Rasulullah mengajarkan azan kepada sahabat ini. Maka artinya dianjurkan yang mengumandangkan izin azan ini suaranya yang enak didengar. Lidzalika amara sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zaid an yulqiya al-adhan ala Bilal li'annahu anda sautan. Maka kemudian bagaimana Abdullah bin Zaid tadi untuk mentalqinkan, menyampaikan azan ini pada Bilal karena dia suaranya lebih merdu, lebih baik, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lazim, yang umum sudah kita sama-sama tahu. Kita menyampaikan maknanya bahwa apa yang dilakukan selama ini kita saksikan bagian daripada syariat. Ada asal usulnya atau ada asal muasalnya, ada pedomannya, ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Utsman bin Abil Asi radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumin. Berkata Utsman bin Abil As, jadi bukan Utsman bin Affan, ya. Suatu ketika
menyampaikan kepada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, jadikan aku ini imam bagi suatu kaum, bagi suatu penduduk. Qala anta imamuhum waqtadi bi adhafihim. Oke, kata Nabi, sudah engkau menjadi imam bagi masyarakat di sini, kaum di sini, kelompok ataupun orang yang tinggal di daerah sini. Waqtadi bi adhafihim. Dan ketika engkau menjadi imam, jadikan standar kamu menjadi imam itu orang yang lemah di antara mereka. Maknanya apa? Kalau ketika jadi imam nampak ada orang tua yang kira-kira tak bisa berdiri dalam waktu yang lama, ya sudah. Berarti bacaanmu jangan dipanjangkan melebihi dari kira-kira kekuatan bapak itu. Jangan melihat yang mudah jadikan ukuran, tapi lihat yang paling lemah di antara makmum yang ada. Wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adzanihi ajran. Dan pilih, angkat seorang muadzin yang tidak mengambil upah daripada azannya itu. Oh, ini bagaimana Ustaz di zaman sekarang? Boring masjid dibayar. Nah, ini zaman dulu. Setelah berkembang, maka ulama pun menyampaikan ya fatwa ataupun menyampaikan pendapat bahwa boleh ya boring atau muadzin itu diberikan upah. Ya, yang dibayar sebenarnya bukan apa maknanya, ya sama ketika mengajarkan Al-Quran. Guru itu dibayar ya bukan karena hakikatnya dia mengajarkan Al-Quran itu, tapi apa? Karena waktunya yang dipakai, tenaganya, ya. Sehingga waktu yang dipakai untuk mengumandangkan azan itu atau untuk selalu hadir ketika masuknya waktu azan, tidak dia pakai untuk yang lain, misalnya untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Jadi itu di antara hujjah alasan yang disampaikan oleh ulama. Wattakhidh mu'adzinan. Di sini pun disebutkan jawazu su'al al-imamah fi dini liman kana fi ahliyah. Boleh mengajukan diri menjadi imam ataupun apa yang berkaitan dengan agama selagi dia itu punya kemampuan. Memang benar dia mampu dan bisa untuk dalam hal tersebut. Kemudian iqtadi bi adhafihim, kata Nabi, jadikan orang yang lemah sebagai acuan dalam ketika engkau menjadi imam. Yadullu ala annahu yajibu ala al-imam ayyul'idha hal al-musallin wa yusayyira ala hasabihi aw yasiru ala hasabihi. Maka seorang imam sebelum dia memulai salatnya kan dia melihat ke belakang, sufufakum, lurus dan rapatkan salat. Jadi melihat, selain melihat bagaimana kondisi shaf, sudah lurus, sudah penuh shaf yang pertama, dia juga melihat siapa yang jadi makmumnya ini, siapa yang hadir. Nah, maka Nabi mengatakan kalau seorang di antara kalian menjadi imam, falyukhaffif, hendaklah dia meringankan, karena di belakangnya itu ada siapa? Ada orang yang lemah, mungkin ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Ya, maknanya setelah sholat ini ada perkara yang ingin segera dilaksanakan dan dikerjakannya, tapi dia mendahulukan sholat. Nah, kalau dipanjang-panjangkan nanti bisa mempengaruhi dia. Atau misalnya apalagi kita masjid di tepi jalan. Nah, banyak orang yang biasa mampir untuk sholat, bukan penduduk sini, tapi dia kebetulan lewat musafir mampir untuk sholat. Maka ini penting untuk diperhatikan. Wujubul adzan di qauli ittakhidh mu'adzinan. Wajibnya adzan di sini karena Nabi menyuruh sahabat ini untuk mengangkat, memilih seorang mu'adzin. Artinya memang harus dipilih orang khusus, ditentukan siapa. Nah, ada di beberapa tempat yang bahkan kesulitan, ya. Tidak ada yang mau bertahan untuk menjadi muadzin di tempat tersebut. Nah, ini juga bagian daripada yang diperhatikan daripada pengurus masjid ataupun musola. Kemudian min adabil muadzin ala ya'khudha ajran ala adzani. Ini tadi kita sebutkan orang muadzin tidak mengambil upah dari adzannya. Tapi kemudian di sini ditekankan ya bahwasanya
sejalan ataupun dengan pergantian waktu dan zaman. Kata beliau Syekh Nuruddin Aikar, li taghayyuriz zamani wa iqtida'u ad-darurati lidzalika. Karena perubahan zaman dari zaman dulu dengan zaman sekarang, kemudian dianggap pentingnya untuk ada muadzin atau zaman sekarang gharib yang selalu standby siap untuk mengumandangkan azan 5 waktu itu. Waqad rusidat laha al-awqafu at-takhmatu ajazallahu matubata ashabiha. Bahkan di beberapa tempat itu ada yang memang khusus mengumpulkan dana untuk sebagai apa? Sebagai bayaran yang diberikan kepada orang yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan. Karena kalau dilihat orang yang selalu harus standby tak punya waktu banyak untuk bekerja, untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena waktu sholat kalau tidak bukan waktunya, bukan pas masuk waktu sholat baru dia ada, tapi berapa saat sebelum itu sudah siap-siap dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkaitan dengan azan, tentang bagaimana munculnya atau sebab adanya lafaz-lafaz azan ini, kemudian bagaimana iqamah dan adab-adab seorang muadzin, dan seterusnya. Pentingnya, perlunya memang ketika ada sudah tempat khusus, ada masjid, ada musholla, maka perlu diperhatikan memang siapa yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan ini setiap waktunya. Karena di Pekanbaru pun bahkan ada musholla terkadang yang kadang ada azan, kadang tidak. Karena apa? Karena tidak ada yang ditugaskan bertanggung jawab. Jadi perlu menjadi perhatian karena kita butuh, masyarakat harus tahu. Ini walaupun zaman sekarang kita bisa mengetahui masuknya waktu sholat dengan handphone kita, tapi tetap azan ini menjadi bagian daripada syariat. Bahkan nanti akan dijelaskan bagaimana bahkan ketika sedang safar, sedang melakukan perjalanan, kemudian sholat, tetap disunahkan, dianjurkan untuk azan. Ada di pembahasan selanjutnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang kita baca yang menjelaskan tentang permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan lafaz-lafaz azan, kemudian adab-adab muadzin, dan pentingnya dipilih atau ditetapkan, ditentukan siapa orang-orang yang dikira bisa untuk senantiasa mengumandangkan azan, sebagaimana Rasulullah menjadikan Bilal sebagai muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada muadzin lain nanti disebutkan adalah Abdullah bin Ummi Maktum, yang juga bertugas ataupun sering mengumandangkan azan, bahkan di azan subuh itu nanti disebutkan bahwa azan subuh dikumandangkan 2 kali. Bilal azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh. Nanti Abdullah bin Ummi Maktum azan ketika sudah masuk waktu subuh. Maka disinilah sering terjadi kesalahpahaman dalam memahami hadis Nabi yang mengatakan kalau kalian mendengar azan dan masih ada sesuatu di tangan kalian, makanan, maka selesaikan, makan sampai habis. Nah, ini maknanya ketika yang terdengar saat itu adalah azannya Bilal, karena itu masih waktu malam. Tapi kalau azan subuh sudah pada masuk waktu subuh, tidak boleh dimakan, karena itu sudah awal waktu kita harus menahan diri dari makan dan minum. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.